Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Waude Musniawati dengan NIM 206500037. Pada video kali ini saya akan mereview materi RPL pertemuan 2, yaitu rekayasa perangkat lunak software engineering, software dan karakteristiknya. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembang perangkat lunak. Sedangkan tahun 1968, pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemah dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengenal RPL sebagai hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahapan awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelas bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi sebagai manajemen proyek, menentukan porsional, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, dengan sampai pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari 2 kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama penggunaan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan suatu sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistem yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis secara aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap suatu aspek. Pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup
yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu RPL masih relatif muda dan masih terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian. Tahun 1940-an, kejadian komputer pertama memperoleh penguasa penulis kode. Mungkin bisa lihat di sini. Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Fokus utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para prediksi pengembang rekayasa perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ini bagian dari ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Mungkin bisa dilihat di sini. Ada software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, software management, tools and mold, software quality process, dan yang di tengah-tengahnya ini software engineering. Selanjutnya, tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari LPR ada 3, yaitu yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan yang ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Pertama, ketidakmampuan operasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya atau pembangunan perangkat lunak. Kedua, perubahan nisbah atau risiko biaya perangkat keras TH harga perangkat lunak. Ketiga, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi TDH mutu perangkat lunak, peningkatan peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan terkait LPR dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar berikut. Ada manajemen matematika, algoritmatika, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen kualitas, dan yang titik unitnya itu perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kualitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategis bisnis. Kemudian bidang ilmu matematik meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisa numerik, dan matematika distrik. Sedangkan bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomotika menyangkut hubungan
interaksi antara manusia dan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Sedangkan bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya-biaya keuangan, pemodelan sistem, proses, dan obsesi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak haus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware contohnya bisa seperti bisa dilihat di sini. Hardware versus software. Berikutnya, kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, kumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitoring atau menganalisis pengontrolan kejadian nyata pada suatu kejadian real-time event. Perangkat lunak bisnis memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan aritmatika, numer, crunching. Endor software, produk yang dalam relan memori bisa dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sistem sesuai kebutuhan personal seperti perangkat pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Sistem software seperti kumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lain seperti convert electron, elite, sistem operasi, driver, proses telekomunikasi. Sedangkan application software seperti program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memperoleh kegiatan bisnis dan membuat keputusan teknis manajemen. Sedangkan engineering and acting software yaitu software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisaran dari stock sampai full canoli, analisis otomatis sampai dinamika airbot ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan research, contohnya CAD atau Computer Aided Design di simulasi sistem. Tipe-tipe software. Mungkin bisa lihat di sini ada embed software, product line software, selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.